Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang ke-7 ya, tentang sholat berjamaah. Kita lanjut pada masalah yang terakhir dari bab ini. Al-mas'alatu sabi'ah. Masalah yang ke-7. Hukmus salati idza uqimatis shalah al-maktubah. Hukum salat apabila telah iqamah, telah ditegakkan iqamah untuk salat wajib. Apa hukumnya? Idza syara'a al-muadzinu fil iqamah li salatil fardhah. Apabila seorang muadzin dia memulai iqamah ya, untuk salat wajib, fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilatan. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai salat sunnah. Jadi kalau muadzin sudah qomat ya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai salat sunnah. Fayatasyagghalu binafilatin yuqimuha wahdahu an ada'i faridatin tuqimuhal jamaah. Sehingga dia akan tersibukkan dengan salat sunnah yang dia kerjakan sendirian. Tersibukkan dari menunaikan salat wajib yang ditunaikan secara berjamaah. Kalau sudah qomat terus dia baru memulai sholat sunnah, artinya dia akan tertinggal sholat berjamaah. Dia akan tersibukkan dengan sholat sunnahnya dan tertinggal dari sholat yang wajib bersama jamaah. Maka tidak boleh bagi siapapun memulai sholat sunnah jika telah suarakan iqamah. Wa dzalika liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam. Yang demikian itu karena Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah ditegakkan salat, yaitu telah disuarakan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Kemudian juga riwayat yang lain atau dalil yang lain,
Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzin yuqimu lis-salati subhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang, dia sedang melakukan salat, sedangkan muadzin sedang menyuarakan iqamah untuk salat subuh. Nah, faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tadi yang salat, memulai salat padahal muadzin sedang mengumandangkan atau menyuarakan iqamah untuk salat subuh secara berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Atusolli subha arba'an?" Apakah engkau mau salat subuh 4 rakaat? Al-hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya dilarang memulai salat sunnah atau melakukan salat sunnah ketika apa? Telah disuarakan iqamah untuk menegakkan salat berjamaah. Kemudian amma idza syara'al muadzinu fil iqamati ba'da syuru'il mutanaffil fi salatih. Adapun apabila muadzin dia menyuarakan iqamah atau qomat, dalam bahasa kitanya qomat. Apabila muadzin menyuarakan iqamah setelah orang yang salat sunnah tadi melakukan salatnya, itu sudah pertengahan, baru qomat. Fa innahu yutimmuha khafifatan li idraki fadilati takbiratil ihram. Maka jika memang dia sudah memulai salat sunnah, kemudian baru ditegakkan iqamah, atau disuarakan iqamah, maka hendaklah dia menyempurnakan salat sunnah tersebut khafifah, dengan bacaan yang ringan-ringan. Lidraki fadilati takbiratul ihram, untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Supaya tidak tertinggal takbiratul ihram, maka dia mempercepat salat sunnahnya. Nah, mungkin hanya rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat yang dia kerjakan. Sunnah-sunnahnya mungkin dia tinggalkan terlebih dahulu, agar supaya salatnya khafifah, ringan, dan tidak tertinggal tidak tertinggal takbiratul ihram, tidak tertinggal keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Wal mubadaratu ila ad-dukhul fil fardhah, dan agar supaya dia segera untuk masuk ke dalam salat yang wajib. Sehingga salat sunnahnya dipercepat, diringankan, agar dia mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, dan agar dia bersegera untuk masuk ke dalam salat wajib. Nah, kemudian wa dhahaba ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama mereka berpendapat, ini penting, ila annahu in kana fi raq'atil ula fa innahu yaqta'uha, apabila dia sedang berada di rakaat pertama kemudian disuarakan iqamah, maka hendaklah dia memutus salat sunnahnya jika masih pada rakaat yang pertama. Wa in kana fi raq'atis tsaniyah, apabila dia berada pada rakaat yang kedua, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka dia menyempurnakan salatnya dengan cara yang ringan,
Nah, itu dia mempercepat sholatnya. Nah, taib, atau menyelesaikan sholatnya khafifah dengan cara yang ringan, bacaannya yang ringan-ringan. Ya. Mungkin hanya mencukupkan rukun-rukun dan wajib-wajibnya saja. Nah. Wa yalhaq bil jamaah, kemudian dia segera bergabung dengan jamaah. Nah, ini jika dia telah berada di rakaat yang kedua, segera selesaikan. Nah. Baik. Adapun jika masih dalam rakaat yang pertama, maka hendaklah dia memutus sholatnya dan segera bergabung dengan jamaah. Nah, dengan selesainya masalah yang ketujuh ini, maka selesai pula dari pembahasan bab yang ketujuh tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah. Baik, wasil, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, masih dalam kitab shalah, ya, masih banyak pembahasan sholat. Al-babu tsamin, bab yang ke-8. Fil imamati fis shalah, tentang keimaman di dalam sholat. Tentang keimaman di dalam sholat, atau masalah imam di dalam sholat. Wa fihi masail, dalam bab yang ke-8 ini juga ada beberapa masalah yang dibahas di sini. Ya. Di sini disebutkan ada 7 masalah juga. Ya. Nah, kita mulai dari masalah yang pertama. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, man ahaqqu bil imamah, siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Nah, bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahaqqa bil imamati wal aula biha fi qawlihi ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Rawahu Muslim. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang paling berhak menjadi imam dan paling pantas untuk menjadi imam. Beliau jelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata beliau, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling ahli terhadap Al-Qur'an. Yang paling ahli terhadap kitabullah. Fa in kana fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau dalam keahlian dalam membaca itu sama, ya, maka yang didahulukan adalah yang lebih tahu terhadap sunnah, ya, yang lebih berilmu tentang sunnah. Nah, ini yang pertama. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra', yang paling ahli atau yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Nah, bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak, ya, dan seterusnya. Kalau dalam hal bacaan sama, maka dipilih yang lebih tahu terhadap sunnah. Jadi jika ada dua orang yang sama, ya, sama-sama ahli, sama-sama hafalan juga sama, bacaannya juga sama-sama bagus, maka yang dipilih adalah yang lebih faham dan lebih berilmu tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau dalam masalah ilmu sunnah juga sama, ya, kedua-duanya sama, bingung milihnya, maka dipilih yang lebih duluan hijrah. Nah,
yang lebih duluan hijrah. Fa in kana fil hijrati sawa, kalau dalam masalah hijrahnya juga ternyata sama, ya. Fa aqdamuhum silman, maka lebih didahulukan, lebih diutamakan yang lebih duluan masuk Islam. Rawahu Muslim. Ini penjelasan Rasulullah SAW tentang orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Fa'aulan nas wa ahaqquhum bil imamati yakunu ala nahwi tali. Maka orang yang paling utama dan paling berhak untuk menjadi imam itu berdasarkan urutan-urutan berikut ini. Yang pertama, ajwaduhum qiraatan, yang paling bagus bacaannya. Dan tentunya paling banyak hafalannya. Wa huwa alladhi yutqinu qira'atul Qur'an, yaitu orang yang mutqin dalam membaca Al-Qur'an. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin, dan dia bisa membaca Al-Qur'an dengan bentuk yang paling sempurna. Bacaannya benar, ya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Bacaannya sempurna, ya. Kemudian al-alimu bi fiqhis shalah. Tidak sekedar itu, juga al-alimu bi fiqhis shalah, orang yang berilmu tentang fikih salat. Jadi ini yang pertama, yang berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling mutkin bacaan Al-Qur'annya. Yang dia membaca Al-Qur'an dengan bentuk yang paling sempurna, ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya, sesuai dengan makharijul huruf, ya. Dia membaca dengan bacaan yang benar dan dia mengetahui tentang fikih salat. Ini penting qaid ini, ya. Ini qaid ini penting. Karena kalau sekedar bacaannya bagus, kemudian sekedar hafalannya banyak, tapi nggak tahu fikih salat, ya, gimana? Kira-kira kalau terjadi misalkan dia menambah rakaat, apa yang harus dilakukan? Ya. Atau ternyata dia lupa enggak tahiyat atau tasyahud awal, ya, lupa. Atau yang lainnya, apa yang harus dilakukan? Kalau nggak tahu fikih salat, ya, taib dia tidak bisa melakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini qaid penting. Al-alimu bi fiqhis shalah, yang mengerti dengan fikih salat. Fa idza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah, qaddimal qari al-afqah 'alal aqra ghairil faqih. Perhatikan. Apabila terkumpul orang yang paling bagus bacaannya, ya, dengan orang yang lebih sedikit bacaannya, ya, atau mungkin hafalannya lebih sedikit, ya, akan tetapi dia lebih afqah, dia lebih faqih, ya. Jika ada dua orang, yang satu masya Allah hafalannya lebih banyak, bacaannya juga masya Allah suaranya lebih merdu, ya. Yang satu lagi hafalannya di bawahnya yang satu ini, di bawahnya si A misalkan.
Si B di bawahnya si A hafalannya. Bacaannya si B sedang lah ya, sesuai dengan tajwid dan makharijil hurufnya sesuai. Nah, bacaannya bagus ya. Hanya saja si B ini dia lebih faqih daripada si A. Mana yang didahulukan? Hah? Nah, qaddimal qari al-afqah. Qari yang lebih faqih itu lebih didahulukan. Alal aqra ghairil faqih, daripada yang qari ya, yang tidak faqih. Nah, jadi qari yang lebih faqih itu lebih didahulukan daripada qari yang tidak faqih. Nah, karena akan terjadi kekacauan dalam sholat ya. Nah, kalau dia nggak tahu fikih sholat. Nah. Baik. Karena dia terbiasa menjadi imam sholat ya, hafalannya bagus, nah, bacaannya bagus, dan dia ditunjuk jadi imam sholat, tapi nggak faqih. Suatu saat ada jenazah ya, karena dia imam sholat akhirnya ditunjuk menjadi imam sholat jenazah. Nah, baik ya. Yang dia tahu, sholat jenazah 4 kali takbir. Nah, baik, mulai bertakbir. Setelah bertakbir kemudian ruku. Nah, setelah ruku dia sujud 4 rakaat dia sholat jenazah. Nah, tidak faqih ya. Ini bahaya, ini kacau nanti. Nah, tidak faqih. Nah, setelah ditanya kenapa kok sholat jenazah ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, oh ini jenazahnya banyak dosanya katanya. Ya. Allah musta'an. Jahil ya. Nah, jahil. Terjadi di kampung ya. Nah, kalau di kota mungkin insya Allah nggak ada. Taib. Jika ada 2 orang yang yang akan dipilih menjadi imam, yang satu lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, yang satu lagi lebih sedikit hafalannya, nah, tetapi dia lebih faqih, maka dipilih yang lebih faqih daripada qari yang tidak faqih. Fal hajatu ila al-fiqh fi shalah wa ahkamiha ashaddu min al-hajati ila ijadatil qiraah. Ini alasannya. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap fikih salat dan hukum-hukumnya itu lebih dibutuhkan daripada kebutuhan bacaan yang bagus. Nah, dalam sholat itu bukan hanya dibutuhkan bacaan yang bagus, bukan, tetapi fikih sholat dan hukum-hukumnya itu yang lebih dibutuhkan. Nah, sehingga didahulukanlah yang lebih faqih. Qari yang lebih faqih lebih didahulukan daripada qari yang tidak faqih, walaupun yang tidak faqih ini hafalannya lebih banyak, bahkan hafidh Quran mutqin. Yang tidak faqih mungkin baru 15 juz. Mana yang didahulukan? Yang lebih faqih. Karena kebutuhan kepada fikih dan hukum-hukum salat itu lebih dibutuhkan daripada sekedar bagusnya bacaan. Baik, ini yang pertama. Orang yang berhak menjadi imam di dalam sholat. Kemudian yang kedua, summal afqahu al-a'lamu bis sunnah. Kemudian yang kedua, jika ternyata bacaannya sama, bagusnya sama, hafalannya juga sama. Nah, ya. Baik.
Mana yang lebih didahulukan? Tsummal afqah al-a'lamu bis sunnah. Nah. Kemudian yang lebih faqih dan lebih mengerti dengan sunnah. Fa idza istama'a imamani mustawiyani fil qiraah, apabila ada dua imam yang sama-sama bagus bacaannya. Nah, sama-sama hafid Quran. Lakin ahaduhuma afqah wa alam bis sunnah, tetapi salah satunya itu lebih faqih dan lebih mengerti terhadap sunnah. Ya. Quddimal afqah, maka lebih didahulukan yang lebih faqih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Apabila dalam bacaannya sama, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih tahu terhadap sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, summal aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil Islam. Kemudian, derajat yang ketiga atau tertib yang ketiga adalah yang lebih duluan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Idza kanu fil qiraati wal ilmi bis sunnati sawa. Apabila imam-imam ini dalam bacaannya sama dan dalam hal ilmu sunnah juga sama. Sama-sama hafid Quran, sama-sama bagus bacaannya, sama-sama faqih dan sama-sama mengerti sunnah. Mana yang lebih didahulukan? Nah, yang lebih dulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Yang keempat, tsummal aqdamu islaman idza kanu fil hijrati sawa. Kalau dalam hijrahnya ternyata sama juga, ya, mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah yang lebih dulu masuk Islam. Nah, ini menunjukkan ada fadilah sabqiyah, ya, fadilah lebih dulu, ya. Nah, fadilah menjadi pendahulu. Sehingga kalau dalam hal bacaan sama, hafalan sama, bacaan juga sama-sama bagus, sama-sama faqih, sama-sama mengerti sunnah, sama-sama juga hijrahnya bareng misalkan, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih duluan masuk Islam. Yang kelima, tsummal akbaru sinnan. Yang kelima adalah kemudian yang lebih tua umurnya. Idza stawaya fil umuril madiyah kulliha, apabila ada dua imam yang sama dalam semua urusan-urusan di atas, ya, sama dalam hafalannya, sama dalam bacaannya, sama dalam kefakihannya, sama dalam terhadap ilmu sunnah, sama-sama hijrahnya juga, masuk Islamnya juga sama-sama, ya. Nah, sama semua. Kemudian mana yang lebih didahulukan menjadi imam? Al-akbaru sinnan. Nah, quddimal akbaru sinnan, lebih didahulukan yang lebih tua umurnya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil madhi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang di atas tadi, fa in kana fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kata beliau, apabila dalam hijrahnya sama juga, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih duluan masuk Islam. Wa fi riwayatin sinnan, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sama, tapi dalam riwayat yang lain, akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Nah, kalau riwayat tadi kan yang lebih duluan masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam wal ya ummakum akbarukum. Baik, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, nah,
Beliau mengatakan hendaklah yang menjadi imam kalian atau yang mengimami kalian adalah akbarukum, yang lebih tua dari kalian. Dalam hadis yang lain, fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma faman ghalaba fil qira'ah qaddim faman ghalaba fil qira'ah qaddim. Sekarang kalau dua imam tadi dalam seluruh urusan di atas sama semua, hafalannya sama, bacaannya sama, sama-sama faqih, sama-sama mengerti sunnah, hijrahnya sama-sama, masuk Islamnya sama-sama, umurnya juga sama. Nah, mana yang lebih didahulukan? Nah, baik, kalau sama semua dalam perkara-perkara di atas, quri'a bainahuma, diundi. Nah, diundi. Nah, keduanya diundi. Maka yang keluar undiannya, qaddim, dialah yang lebih didahulukan. Nah, baik. Kemudian wasahibul baiti ahaqqu bil imamati min dhaifihi. Selesai ya. Sekarang ada tambahan penjelasan. Tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Walaupun tamunya hafid Quran, tuan rumah hanya hafal juz amma misalkan. Nah, ketika mendirikan sholat berjamaah, antara tuan rumah dengan tamu, maka yang lebih didahulukan adalah tuan rumah, atau tuan rumah lebih berhak. Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultani. Nah, janganlah seseorang mengimami orang lain, di tempat keluarganya atau di tempatnya, di tempat tinggalnya, wala fi sultanihi, atau di tempat kekuasaannya. Baik di rumahnya misalkan, Nah, kebetulan hujan nggak bisa ke masjid misalkan, Nah, siapa yang jadi imam? Tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Baik. Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat tinggal orang lain tersebut, atau di daerah kekuasaannya, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Karena tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Wa kadza sultan ahaqqu bil imamati min ghairihi. Demikian pula penguasa lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Wa huwal imamu a'zam, karena penguasa itulah imam yang a'zam, imam yang paling besar. Sehingga dia lebih berhak menjadi imam daripada seluruh rakyatnya. Li umumil hadis al-madhi qabla qalil, karena keumuman hadis yang sudah berlalu baru saja. Keumuman hadis yang sudah berlalu. Bahwasanya apa? Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat tinggal orang lain tersebut atau di tempat kekuasaan orang lain tersebut. Baik. Sehingga penguasa itu lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, karena dialah al-imamu a'zam, dialah yang berkuasa, dialah imam yang besar. Wa kadzalika imamul masjid ar-ratib aula min ghairihi. Demikian pula imam masjid. Imam masjid atau imam rawatib dalam suatu masjid, imam rawatib, imam sholat dalam suatu masjid yang sudah ditunjuk,
aula min ghairi, itu lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Nah, walaupun mungkin ada makmum yang lebih faqih, yang lebih hafid, ya, lebih hafal, lebih bagus bacaannya, tetapi yang ditunjuk menjadi imam rawatib si fulan, ya, maka si fulan ini yang lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Nah, karena dia yang ditunjuk menjadi imam masjid atau imam rawatib. Imam masjid lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, kecuali minas sultan, kecuali dari penguasa. Nah, kecuali dari penguasa. Nah, kalau penguasa itu lebih berhak menjadi imam daripada imam masjid. Nah, baik. Jadi kalau Pak Presiden masuk suatu masjid sholat berjamaah, dia yang paling berhak menjadi imam, ya, daripada imam masjid itu. Nah. Intinya imam masjid lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lainnya, kecuali dari penguasa. Nah, penguasa lebih berhak daripada imam masjid. Hatta wa in kana ghairuhu aqra minhu wa a'lam. Walaupun selainnya itu lebih bagus bacaannya, lebih hafid terhadap Quran, lebih mutkin, wa a'lam, dan lebih berilmu. Ya. Tetap imam masjid lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya, ya, kecuali dari penguasa tadi. Li'umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna ar-rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah seseorang mengimami orang lain, di tempat tinggal orang lain tersebut, atau di tempat kekuasaannya. Selesai dari masalah yang pertama. Karena sudah masuk waktu sholat isya, maka kita cukupkan insyaallah sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.